Hanafi diduga terlibat pembunuhan Tiwi pegawai BPS Haltim. Pelaku pantau korban dari kamar AFM. Warga Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dikejutkan oleh peristiwa tragis yang menyayat hati ketika kabar pembunuhan terhadap Karya Listianti Pertiwi alias Tiwi, 30, menyebar luas. Tiwi, yang dikenal sebagai pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang ramah dan berdedikasi, ditemukan tak bernyawa di rumah dinasnya di Desa Soagimalaha pada 19 Juli 2025. Tragedi ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat setempat dan bahkan viral di media sosial dengan tagar Justice for Tiwi yang menggema di berbagai platform. Pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah rekan kerjanya sendiri, Aditya Hanafi, 27, yang juga merupakan pegawai BPS. Motif dibalik aksi keji ini terungkap setelah diketahui bahwa permintaan pinjaman uang sebesar 30 juta rupiah dari Hanafi kepada Tiwi ditolak. Dendam dan niat jahat itu membuat Hanafi menyusun rencana pembunuhan yang matang dan terencana. Pada 17 Juli 2025, Hanafi menyelinap masuk ke rumah dinas Tiwi menggunakan kunci duplikat yang dimilikinya. Ia bersembunyi di kamar AFM, calon istrinya yang juga tinggal di rumah tersebut, selama 2 hari penuh sambil mengamati aktivitas Tiwi. Di pagi hari 19 Juli, Hanafi mendatangi kamar Tiwi dan memaksanya membuka ponsel serta memberikan PIN dari aplikasi keuangan yang dimiliki korban. Dengan leluasa, ia mentransfer uang senilai 38 juta rupiah ke akun GoPay miliknya, lalu mencairkan pinjaman online atas nama Tiwi sehingga total dana yang dikuasai mencapai 89 juta rupiah. Tragisnya, sebelum membekap korban hingga meninggal, Hanafi juga melakukan kekerasan seksual terhadap Tiwi. Kapolsek Maba Selatan, Ibda Habiem Ramadia, mengungkapkan bahwa uang hasil kejahatan itu digunakan Hanafi untuk melunasi utang, memasang deposit di situs judi online, dan membeli tiket pesawat bagi orang tuanya agar bisa hadir di pernikahannya. Pernikahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli 2025, hanya 8 hari setelah ia menghabisi nyawa rekan kerjanya itu. Ironisnya, Hanafi bahkan ikut hadir bersama rombongan pengantar jenazah Tiwi ketika jasad korban ditemukan membusuk pada 31 Juli 2025. Kronologi lengkap kejadian ini dibagikan oleh rekan-rekan kerja Tiwi di media sosial yang membuat publik semakin geram dan mempertanyakan moral pelaku. Banyak warganet tidak habis pikir bagaimana Hanafi sanggup melangsungkan pernikahan hanya beberapa hari setelah melakukan tindakan biadab tersebut. Setelah kabur, Hanafi akhirnya menyerahkan diri dan kini dijerat pasal 340 dan atau 339 subsider 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman yang menantinya sangat berat, yakni maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau paling sedikit 20 tahun penjara. Tiwi yang selama ini dikenal tekun, disiplin, dan ramah, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan kerjanya.